Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Joganto, mahasiswa program studi pendidikan dasar Sekolah Master Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang problematika sarana dan prasarana pendidikan dasar di sekolah terpencil. Merupakan tugas akhir mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Isana L. Kuluko MPD. Berikut fenomena yang terkait sarana dan prasarana pendidikan sekolah terpencil. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal, non-formal, dan informal yang merupakan suatu wadah dan sekumpulan manusia dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, sekolah bertujuan untuk mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan kurikulum yang kuat baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu para peserta didik dan pendidik. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan pelaksananya suatu pendidikan. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar. Salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah yaitu pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dan utama untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023 Bab 12 Pasal 45 Ayat 1, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan para peserta didik. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan, maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif. Permasalahan pendidikan di Indonesia sangat minim sekali, terutama dalam sarana dan prasarana. Seperti halnya sarana prasarana pendidikan yang rusak di berbagai Indonesia dan banyak yang tidak memadai, terutama di daerah terpencil. Dalam hal ini, fasilitas kegiatan belajar mengajar itu sungguh jauh dari tidak layaknya pembelajaran. Seperti halnya fasilitas yang tidak memadai, yaitu ruang kelas yang bocor, bangku dan meja siswa yang rusak dan sudah tidak layak pakai. Fasilitas kegiatan belajar tersebut dapat mengganggu proses belajar siswa dan jauh dari tidak layaknya pembelajaran. Demikian pula, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dapat menyebabkan masalah. Di daerah terpencil, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk sumber daya manusianya sendiri, dapat menghambat pembangunan pendidikan. Alhasil, banyak peserta didik yang merasakan dampak dan kerugian dari hal tersebut, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap masa depan mereka. Kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah terpencil menjadi masalah yang sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orang tua peserta didik.
Kajian teoritis, sarana dan prasarana. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Standar sarana dan prasarana ini mencakup satu kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. 2. Minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. 2. Komponen sarana dan prasarana pendidikan: lahan, ruang, perabot, alat dan media pendidikan, buku atau bahan ajar. 3. Pentingnya sarana dan prasarana di sekolah. Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaan merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, keterampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait dalam secara langsung. Didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga pengguna sarana prasarana pembelajaran akan membantu didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik dan bermakna. Sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelola seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki. Sarana prasarana yang perlu dalam administrasi pendidikan. Kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah menjadi masalah yang sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan maupun orang tua terkait. Menurut saya, kondisi pendidikan di Indonesia ini memang masih belum merata, terutama pada daerah-daerah seperti desa yang terpencil, terpelosok maupun daerah yang identik dengan perekonomian yang rendah. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor tidak merata pendidikan di daerah. Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia, dan faktor diskriminasi yang mempengaruhi ketidakmerataan pendidikan. Solusi upaya pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran dana pendidikan dan juga bisa menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing. Apakah ada kekurangan atau kerusakan? Pemerintah juga harus memperluas dan memeratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun strategi yang dapat dilakukan, yaitu pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun. Pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis.
pemberian insentif kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, memantapkan sistem pendidikan terpadu untuk anak yang memiliki kelainan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Upaya sekolah, orang tua, dan masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan yaitu seperti sekolah pandai-pandai mengelola dana dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jika ada kekurangan, guru juga meningkatkan kreativitas untuk mengajar dengan alat seadanya. Untuk orang tua mungkin bisa memberikan dukungan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian untuk peningkatan kualitas belajar di sekolah-sekolah yang berada di lingkungannya. Upaya lembaga pendidikan. Menurut saya, lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Kondisi nyata saat ini, pada umumnya, pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota dan mengabaikan pendidikan yang ada berada di daerah terpencil, sehingga di daerah terpencil menimbulkan masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan. Contohnya tenaga pengajar yang menumpuk di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. Upaya-upaya tersebut, jika dilakukan dengan baik dan sesegera mungkin, pasti pemerataan sarana dan prasarana sekolah akan terpenuhi. Kesimpulannya, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah menyebabkan terhalangnya keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu upaya-upaya yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah. Upaya tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan maupun dari orang tua terdidik. Saran: diperlukan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak dalam rangka memperluas dan memeratakan kualitas pendidikan, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang optimal dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa dimanapun berada sebagai generasi penerus bangsa. Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah di daerah terpencil dan sekolah perkotaan. Ini ada beberapa dokumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.